Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Ibu Apoteker Sri Rezeki MSI selaku dosen Farmaseutika 2 Salep dan Krim. Saya sendiri Agung Kurnia dengan NIM 200401008 Farmasi 2A. Salep dan krim. Di sini terdapat definisi dari salep dan krim. Yang pertama, definisi salep adalah sediaan setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Menurut Farmakopeia edisi 3, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Lalu, krim. Definisi dari krim adalah sediaan farmasi yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terdispersi dengan baik dalam bentuk emulsi air dalam minyak atau AM atau minyak dalam air ataupun MA, mengandung tidak kurang dari 60%. Menurut Farmakopeia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung atau satu lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Komposisi salep dan krim. Yang salep terdapat zat aktif seperti contohnya asam salisilat atau sulfur praecipatum, dan zat tambahan seperti contohnya vaselin album, vaselin flavum, dan adapsalanae dan lain-lain. Adapun zat pengawet dari sediaan salep contohnya seperti amonium bromida. Lalu komposisi dari sediaan krim sama seperti salep, ada zat aktif seperti spermaceti atau asam salisilat, dan juga ada zat tambahan sera alba, vaselin album, dan lain-lain. Pengawet juga asam borak atau asam benzoat, natrium benzoat. Sini terdapat basis salep dan krim. Basis salep terdiri atas 4 basis. Yang pertama, basis salep senyawa hidrokarbon. Yang kedua, basis salep serap. Yang ketiga, basis salep yang dapat dicuci dengan air. Yang keempat, basis salep yang larut dalam air. Krim terdapat 2 basis, yaitu basis yang dapat dicuci dengan air dan basis finishing cream. Basis salep senyawa hidrokarbon yaitu basis salep lemak karena hanya sejumlah kecil komponennya yang ditambahkan ke dalamnya. Contohnya basis hidrokarbon yaitu seperti vaselin kuning, vaselin putih, parafin, minyak mineral, salep kuning, dan salep putih. Yang kedua, basis salep serap. Basis salep serap salep yang dapat bercampur dengan air dan membentuk emulsi air dalam minyak. Sedangkan yang kedua terdiri dari fase emulsi air dan minyak yang dapat bercampur dengan sejumlah larutan air yang ditambahkan. Contohnya depsalanae, lanolin anhidrat, dan krim pendingin. Yang ketiga, basis salep yang dapat dicuci dengan air. Basis salep ini bisa dikatakan basis salep emulsi, mudah dicuci dengan air karena basis salep ini merupakan emulsi minyak dalam air sehingga mudah dibersihkan dengan air. Karena mudah dibersihkan dengan air, maka lebih sering digunakan untuk kosmetik. Contohnya basis yaitu Na-lauryl sulfat. Yang terakhir, basis salep larut dalam air. Basis salep disebut juga dengan dasar salep tak berlemak, dan basis ini juga mudah dicuci dengan air dan tidak mengandung bahan-bahan tak larut dalam air seperti parafin. Contoh basisnya itu seperti PEG. Selanjutnya, basis krim yang dapat dicuci dengan air. Basis krim yang dapat dicuci dengan air adalah emulsi minyak dalam air dan dikenal sebagai krim.
Yang kedua, basis finishing cream. Basis finishing cream diberi istilah demikian karena waktu krim ini digunakan dan digosokkan pada kulit hanya sedikit atau tidak terlihat bukti tentang adanya krim sebelumnya. Selanjutnya, cara pembuatan salep dan krim. Cara pembuatan salep, gerus terlebih dahulu sampai halus jika ada bahan obat yang berbentuk padat, lalu digerus aduk sampai homogen. Selanjutnya, lunakan basi salep, lalu campurkan semua bahan obat pada basi salep dan masukkan salep ke homogen. Campurkan semua bahan obat dan basi salep yang sudah homogen, kemudian sudah itu dimasukkan ke pot salep, diberi etiket. Dalam pembuatan krim, krim dapat dibuat dengan cara melelehkan lemak. Lemak dileburkan di atas penangas air, kemudian ditambahkan bagian air dari zat pengemosi. Kemudian setelah itu aduk sampai berbentuk suatu campuran yang berbentuk krim. Setelah itu bisa dimasukkan ke dalam pot krim atau dikemas gitu. Yang selanjutnya, keuntungan dan kerugian salep. Keuntungan salep seperti dapat diatur daya penetrasinya dengan memodifikasi bahannya. Yang kedua, kontak sediaan dengan kulit lebih lama. Yang ketiga, lebih sedikit mengandung air sehingga sulit ditumbuhi bakteri. Kerugian dari sediaan salep, yang pertama terjadi tengik terutama untuk sediaan dengan basis lemak tak jenuh. Yang kedua, terbentuk kristal atau keluarnya fase padat dan basisnya. Yang ketiga, terkadang terjadi perubahan warna. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari krim. Keuntungan sediaan krim, yang pertama mudah menyebar rata. Yang kedua, mudah dibersihkan. Yang ketiga, tidak lengket terhadap kulit. Yang keempat, cara kerja langsung pada jaringan setempat. Yang kelima, digunakan sebagai kosmetik. Jadi krim itu banyak digunakan sebagai kosmetik. Yang selanjutnya, kekurangan dari sediaan krim, susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dengan keadaan panas. Mudah pecah jika formulanya tidak pas. Yang terakhir, mudah kering dan mudah rusak. Jadi sediaan krim bisa dikatakan mudah rusak. Di sini ada perbedaan dari sediaan salep dan krim. Yang pertama itu ada dalam komposisinya. Salep lebih banyak mengandung minyak daripada air, sedangkan krim lebih banyak mengandung air daripada minyak. Terus perbedaan dalam daya absorpsi. Salep daya absorpsinya lebih kecil dibandingkan krim karena krim lebih besar dan mudah diserap. Selanjutnya, perbedaan pada kulit. Sediaan salep itu bersifat oklusif, mengkilat, dan juga meninggalkan lapisan minyak di kulit. Sedangkan sediaan krim tidak mengkilap dan tidak meninggalkan lapisan minyak. Selanjutnya, tidak mudah hilang jika terkena air karena bahan salep kebanyakan itu dari minyak gitu, lebih banyak mengandung minyak daripada air. Kemudian krim itu mudah hilang jika terkena air, mungkin lebih banyak mengandung air daripada minyak. Yang terakhir, sulit menempel di kulit yang berambut. Basis salep itu sulit menempel di kulit yang berambut, beda seperti krim dapat menempel di kulit yang berambut gitu. Selanjutnya ada etiket. Bisa dilihat etiket di sini untuk pemakaian luar ya. Salep itu terdapat warna biru di etiketnya. Di sini tertera obat luar. Dan ada wadah. Ini contoh wadah salep atau wadah krim. Berbagai ukuran juga.
dari yang kecil sampai yang besar. Terus ada kemasan krim. Kemasan krim bisa dilihat ini obat-obat yang telah jadi atau obat-obat yang sudah diedarkan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat bagi saya terutama khususnya dan bagi orang lain juga yang telah menonton video ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.